Puji Tuhan, Shalom. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Harold Malingkas. Saya saat ini seperti biasa, saya akan menyampaikan lagi akan firman Tuhan bagi saudara-saudara, teman-teman, dimanapun saudara-saudara berada, teman-teman berada. Kiranya firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini akan memberkati saudara, akan menguatkan saudara, dan membuat saudara semakin hari semakin setia untuk datang melayani pekerjaan Tuhan, atau setia datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan, hamba-Mu lagi boleh dapat dipercayakan untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu. Engkau urapilah hamba-Mu dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bapa di surga, nyatakan akan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, yaitu firman yang akan disampaikan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 sampai 20. Ya, Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai 20. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan membacakan 4 ayat saja. Saya akan membacakan ayat 10, ayat 11, dan ayat 17-18. Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan mulai ayat 10 ya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, kita lompat ayat 17-18. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, judul firman Tuhan pada saat ini adalah godaan terhadap kekayaan. Godaan terhadap kekayaan. Jadi pembacaan ini adalah merupakan suatu himbauan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, atau semacam perintah, ya, perintah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel apabila mereka sudah berhasil di tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan atau Yerusalem. Ketika nantinya mereka di sana sudah berhasil dan sukses, maka pesan Tuhan kepada mereka adalah supaya mereka jangan sampai melupakan Tuhan, ya. Jangan sampai mereka melupakan akan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang sudah menetapkan mereka di negeri yang Tuhan janjikan. Dan kemudian disampaikan tadi jelas, ya, dikatakan di dalam ayatnya ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, jangan sampai mereka lupa. Jangan sampai mereka melupakan akan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-18, bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi janganlah sampai ketika mereka sudah berhasil dan sukses di tanah perjanjian,
Maka jangan sampai mereka itu mengatakan bahwa kekuatanku dan kekuasaanku lah, ya, di dalam ayat 17 yang membuat mereka kaya. Tetapi ingat bahwa Tuhan berkata, dari kekuatan Tuhanlah maka mereka memperoleh akan kekayaan itu. Artinya, ya, tanpa campur tangan Allah, maka bangsa Israel tidak akan mungkin akan sukses memperoleh kekayaan di tanah perjanjian. Jadi kalau kita hubungkan di dalam kehidupan kita pada saat ini, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita harus hati-hati terhadap godaan kekayaan, godaan terhadap kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan, atau apapun itu yang membuat kita tadinya tidak punya apa-apa, ya, secara materi, ya. Akan tetapi kemudian Tuhan mengizinkan kita semua memperoleh akan materi, memperoleh akan kekayaan, ya, memperoleh kekayaan. Maka firman Tuhan berpesan pada saat ini agar supaya kita jangan jadi jemawa, ya, kita jangan jadi sombong, apalagi kalau sampai kita melupakan akan Tuhan, ya. Karena memang fakta yang terjadi pada saat-saat ini, mereka tadi yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, ya, bahkan pun hidup berkekurangan, ya, ini kalau dalam konteks kehidupan orang Kristen, ya, mereka tadinya memang setia, mereka tadinya selalu menghargai, atau mereka memiliki ikatan sosial atau ikatan kekerabatan terhadap saudara, teman-teman, itu sangat kuat sekali, ya. Dalam kesetiaan beribadah sangat setia sekali, dalam berdoa sangat setia sekali. Akan tetapi ketika diizinkan mereka itu memperoleh kesuksesan, dalam hal ini mereka memperoleh akan kekayaan, ini fakta yang terjadi bahwa tadinya yang seperti yang sudah sebutkan, memiliki kepedulian, menghargai kepada teman-teman, menghormati, memiliki ikatan pertemanan dengan teman saudara. Ketika mereka sudah memperoleh kekayaan, maka banyak orang-orang seperti itu sudah melupakan, ya, bahkan pun teman mereka yang dulunya seperjuangan dengan mereka, setelah dia sudah menjadi kaya, dia seringkali menghindari diri, seringkali tidak lagi seperti dulu ingin bertemu, berjumpa. Dan juga tadinya mereka seringkali terlibat bersama-sama dalam kegiatan atau apapun, sekarang sudah menjauhkan diri, ya, karena dia merasa diri sebagai orang yang sudah sukses, ya. Dia merasa bahwa tingkat pergaulannya itu sudah di level atas. Dia lebih cenderung berteman, bergaul dengan sesama orang kaya atau sesama level dengan dia. Sementara yang temannya dulu yang sering bersama-sama dengan dia, mereka sudah tidak lagi, sudah tidak ada ikatan yang emosional yang tinggi seperti dulu lagi, ya. Atau bahkan pun ada yang lebih ekstrim, sudah tidak, pura-pura tidak mengenal lagi, itu yang ekstrim. Nah, itu banyak yang terjadi pada saat ini. Tetapi yang lebih parah lagi adalah mereka sudah jarang datang lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi setia untuk beribadah kepada Tuhan, ya, karena mereka sudah memperoleh akan keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran, sehingga mereka lebih cenderung pergi ke tempat-tempat yang yang disebut sebagai tempat-tempat wisata, misalnya tempat-tempat hiburan, ya, jalan-jalan ke luar negeri, ya. Padahal hari Minggu, pada waktu mereka masih susah, pada hari Minggu mereka semangat beribadah, ya. Mereka tidak pernah melewatkan akan hari Minggu itu kalau tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah sukses, sudah berhasil, ya, banyak orang, ya, banyak yang ketika mereka sudah kaya, sudah berhasil, mereka
hari Minggu mereka lebih menetapkan hari itu untuk pergi berwisata. Itu fakta yang terjadi, ya. Ini hanya mengingatkan saja, ya. Firman Tuhan katakan bahwa, ya, apabila engkau, ya, sudah makan kenyang, ya, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu, ya. Bahkan lebih dari itu, engkau harus memuji Tuhan Allahmu, di ayat yang ke-10 pasal 8 tadi, ya. Jadi kita memperoleh kekayaan itu tidak salah, ya. Kita memperoleh kesuksesan, kemakmuran itu tidak salah, karena di dalam Alkitab itu juga ada orang kaya, ya. Abraham, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Abraham? Ya, disebutkan dia adalah seorang yang kaya pada zaman itu, ya. Saudara bisa membaca akan kisah tentang Abraham. Dia adalah seorang yang kaya. Kemudian Ayub, dia juga adalah seorang yang kaya, ya. Sama seperti Abraham, kekayaannya itu adalah ribuan, ya, lembu sapi, ya, ternak. Ayub juga memiliki ribuan lembu sapi atau ternak-ternak, memperoleh kekayaan yang banyak. Dan kemudian banyak lainnya, termasuk Daud, Salomo adalah seorang yang kaya. Ya, semuanya itu tidak masalah kalau kita memperoleh atau kita memiliki kekayaan. Akan tetapi firman Tuhan berpesan bahwa, ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi jemawa, menjadi sombong karena kita sudah memperoleh kekayaan itu. Biarkanlah itu menjadi bagian untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita berhasil, kita sukses, kita kekayaan, kemakmuran, biarlah itu kita makin hari makin rendah hati di hadapan Tuhan. Kita pergunakan itu juga untuk menyalurkan berkat, berbagi kepada sesama manusia, ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-33. Lukas pasal 12 ayat yang ke-33 disebutkan bahwa jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Jadi artinya pesan Tuhan agar supaya kita jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah sukses, ya, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita gunakan kekayaan kita untuk berbagi kepada sesama kita yang memiliki kekurangan. Ya, janganlah kita menguasai akan kekayaan itu. Jangan biarkan kekayaan itu mendominasi akan hati pikiran kita. Jangan biarkan kekayaan dan kemakmuran mengatur akan pikiran hati kita, sehingga kita menjadi tamak, kita menjadi rakus, dan kita melupakan Tuhan, bahkan melupakan sesama manusia. Di sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan akan uluran tangan saya dan saudara untuk bisa berbagi berkat, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi tinggi hati apabila kita sudah berhasil dan beruntung, ya. Karena fakta yang terjadi seperti yang sudah sebutkan tadi, bahwa banyak orang yang ketika mereka menjadi sukses, menjadi kaya, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan pesta pora, mereka melakukan hal-hal yang buruk dengan menggerakkan akan kekuatan mereka, kekuasaan mereka, kekayaan mereka untuk menzolimi orang lain, orang-orang yang lemah, menggunakan kekayaan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang justru dapat merugikan akan banyak orang, ya. Jadi firman Tuhan pada saat ini jelas sekali berkata bahwa di dalam ayat yang ke-18, bahwa ayat 19 sampai 20, ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan peringatkan kepadamu pada hari ini bahwa pasti kamu binasa, ya. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu,
kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan Allahmu. Jadi janganlah sampai kita lupa ya apabila kita sudah berhasil ya, karena Tuhan akan melakukan perlawanan. Tuhan akan menghukum kita. Ya, Tuhan akan membinasakan, kata firman Tuhan. Akan tetapi ketika kita menggunakan akan kekayaan itu untuk berbagi berkat, seperti yang sudah disebutkan dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang 34 sampai 35 itu, bahwa kita harus menyimpan akan pundi-pundi atau membuat pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Artinya kita menyimpan harta kekayaan di surga, ya. Sama seperti yang disampaikan firman Tuhan, bahwa di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Jadi kita jangan sampai hati kita ini ya dikuasai oleh harta, melainkan kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kita melihat saat ini fakta di dalam Alkitab bahwa kekayaan dan kemakmuran membuat akan hati Daud menjadi jahat. Ya, kita melihat di sini ada contoh Daud dan anaknya Salomo. Kita melihat bagaimana ketika Daud sukses, ketika Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dia. Ya, pada saat mula dia dipilih untuk menjadi raja. Kemudian setelah Daud melakukan peperangan terhadap musuh-musuhnya, sehingga ketika dia berperang di mana Tuhan campur tangan dalam peperangan terhadap musuh-musuh orang Israel, maka dia selalu diberkati dan dia mengalami kemenangan dan kemenangan. Sehingga pada saat dia diizinkan Tuhan menduduki sebagai raja Israel, ya, maka dia selalu diberikan kemenangan. Dan pada saat zaman daripada Raja Daud ini, maka semua musuh-musuh ditaklukkan oleh dia. Dan pada saat itu pula dia memperoleh puncak kekuasaan, ya. Sehingga pada saat dimana keberhasilan dan kesuksesan dia diperhadapkan dengan godaan. Ya, kita melihat bagaimana dia mengambil istri panglimanya yang bernama Uria, yang seorang perempuan yang bernama Bathsheba, ya, di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ya, karena pada saat itu di mana dia masa-masa di mana dia sudah tidak lagi berperang, artinya dia sudah berada pada posisi kesuksesan. Ya, kalaupun ada musuh, ya itu tinggal memerintah akan bawahannya, panglimanya sudah selesai. Karena musuh-musuh yang sangat kuat sudah takluk kepada dia. Dan pada saat dimana dia sedang dalam keadaan bebas, dalam keadaan situasi yang santai, dalam situasi yang kalau pada saat ini saya bisa menggambarkan itu sama seperti ya mereka sudah di dalam keadaan bersenang-senang lah. Ya, di dalam posisi bersenang-senang karena sudah memiliki kekuasaan, kekayaan, ya, sehingga kapan saja untuk bersenang-senang, pergi-pergi, jalan-jalan itu sudah semuanya sudah tersedia, ya, karena sudah berhasil dan sukses. Sehingga pada saat itulah di mana Allah mencobai dia, dan disitulah dia mengalami kejatuhan, sehingga dia mengambil keinginan mata menguasai akan hati Daud, dan keinginan mata inilah yang membuat istri panglimanya yang bernama Bathsheba diambil dan menjadi istrinya. Dan yang lebih parah lagi di mana panglimanya sendiri atau suami dari Bathsheba ini harus meninggal dengan cara yang sangat licik yang dilakukan oleh Daud sendiri, sehingga panglimanya ini, Uria ini, mati di dalam medan pertempuran karena strategi yang licik atau cara-cara yang licik. Dan ternyata itu adalah apa yang dilakukan itu berdosa, sangat jahat di mata Tuhan, dan Allah menghukum Daud. Ya, kita bisa baca kisahnya itu ya, di dalam 2 Samuel pasal 11, pasal 12, sampai di mana Allah menghukum dia. Dan kemudian kedua adalah
karena kekayaan dan kemakmuran, maka Salomo juga jatuh di dalam dosa. Ya, ini saya mengambil dua contoh saja, ya, dua contoh saja di mana ya dalam Alkitab menjelaskan bahwa kedua tokoh ini merepresentasi akan banyak orang-orang juga yang jatuh di dalam dosa karena mereka sudah sukses, mereka sudah kaya dan makmur. Dalam kisah Salomo ini juga sangat lebih parah lagi, ya, karena dimana kita melihat bahwa Salomo ini di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai 17 disebutkan di dalam 1 Raja-Raja, maksud saya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29 ini tentang rincian kekayaan Salomo, ya. Saudara bisa baca, saya tidak akan menguraikannya, tetapi saudara bisa baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan 2 di mana itu adalah rincian daripada harta kekayaan Salomo. Ya, itu sangat luar biasa. Itu kan adalah pemberian Allah kepada dia. Ya, itu suatu hal yang positif, suatu hal yang wajar yang dia terima karena memang itu adalah janji Tuhan. Ya, ketika Salomo minta hikmat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ya, sudah bisa baca mulai ayat 7. Jadi di sana Allah memberikan dia hikmat plus memberikan dia kekayaan. Ya, memberikan dia kekayaan. Dan kemudian ternyata Salomo ini tidak kuat imannya. Ya, Salomo melupakan akan sabda Allah atau pesan Allah atau perintah Tuhan bahwa dia itu harus ingat kepada perintah ketetapan Allah. Dia harus ingat akan pesan Tuhan bahwa hati-hatilah, ya, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan, ketetapan-ketetapannya. Jadi Salomo lupa, Salomo sudah terbuai dengan kekayaan dan kemewahan dan kemakmuran dia. Sehingga di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2 disitulah Salomo jatuh ke dalam dosa. Salomo ini jatuh sangat dalam, ya, karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dikuasai oleh kedagingan, sehingga dia mengambil begitu banyak istri, begitu banyak selir, ya. Walaupun memang pada zaman itu memperoleh banyak istri atau selir itu memang tidak dilarang, akan tetapi jelas akan janji firman Tuhan, pesan firman Tuhan, hati-hatilah, ya, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, hati-hatilah, ingatlah kepada Tuhan Allahmu. Ya, disinilah adalah Salomo melupakan ketetapan Allah, perintah Allah, melupakan akan pesan Allah kepada dia, sehingga disitulah dia dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia mengambil begitu banyak istri. Dan disebutkan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang kedua ini, dia memiliki 700 istri dan dia memiliki, ya, 300 gundik atau selir. Dia memiliki 700 istri. Saya akan bacakan, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ya, ayatnya yang pertama dan yang kedua, atau ya, saya akan bacakan. Pada hal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, dan kita melihat seterusnya di mana Salomo sudah berbakti kepada Allah lain, ya, kepada dewa-dewa Amon. Ada Milkom di sana, ada Dewi Asitoret di sana,
ada Molok di sana, dan allah-allah lain, allah-allah bangsa kafir. Inilah kejatuhan yang sangat dalam sekali yang dilakukan oleh Salomo. Ya, ketika di mana Allah memberkati dia dengan kelimpahan, dengan kekayaan, kemewahan, dan kemakmuran, membuat hati Salomo menjadi terpaut kepada Allah lain. Ya, hati Salomo telah jatuh cinta ya kepada istri-istrinya yang notabene adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari kaum-kaum bangsawan, ya, anak-anak dari raja-raja, kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh ayahnya Daud. Ya, ada bangsa Amon, ya, ada bangsa Moab, ada bangsa Midian, Mesir, dan juga bangsa-bangsa lainnya. Dia memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Dan itulah yang membuat dia melupakan Tuhan. Itulah yang membuat Salomo jatuh di dalam dosa. Dia menyembah kepada Allah lain. Dia melupakan Tuhan Allah Israel. Dia melupakan Adonai, ya, Elohim. Dia melupakan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia telah melupakan akan Allah Israel yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia melupakan semuanya itu. Dia melupakan akan kasih Allah. Dia melupakan akan pertolongan. Dia melupakan akan kemurahan Allah kepada dia. Dia boleh duduk sebagai raja yang tersohor, ya, raja dengan segala kekayaan dan hikmat yang Tuhan berikan. Dia melupakan akan Tuhan yang mengasihi dia, yang menolong dia, sehingga dia pergi beribadah kepada Allah lain. Dan pada saat itulah, ya, keturunannya semuanya menjadi hancur. Ya, bangsa Israel hancur, terbelah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Suatu konsekuensi yang harus diterima, ya, oleh Daud, oleh Salomo dan keturunannya. Suatu harga yang sangat mahal yang harus dibayar bagi mereka yang coba-coba melupakan Tuhan, yang coba-coba menganggap bahwa kekayaan dan kemewahanlah yang membuat mereka berhasil. Tetapi mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, yang sangat murah hati, yang senantiasa menolong, membela, menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ya, jangan sampai ini terjadi. Ini adalah merupakan suatu contoh, merupakan suatu early warning system bagi saudara-saudara, sistem peringatan dini apabila saudara ketika sudah berhasil dan sukses, sudah memperoleh kekayaan dan kemewahan, janganlah sampai melupakan Tuhan Allahmu. Ya, karena memang fakta itu, manusia itu memang memiliki keinginan yang sangat tinggi. Manusia itu lebih cenderung berubah dalam sekejap ketika mereka sudah merasakan hidup tenang, hidup enak, hidup damai, sudah memperoleh akan harta dan kekayaan secara duniawi. Mereka itu sangat sekali mudah untuk berubah setia kepada Tuhan. Ya, walaupun itu memang adalah merupakan suatu sifat manusiawi, akan tetapi itu dapat dikontrol, semuanya itu dapat dikendalikan apabila kita mentaati akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena memang Tuhan sudah tahu bahwa manusia memiliki kelemahan-kelemahan ketika mereka sudah sukses. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup rendah hati, ya, ketika kita sudah berhasil dan beruntung. Kita harus rendah hati, kita harus ingat kepada Tuhan. Kemudian pesan firman Tuhan, kita harus berbagi. Ya, kita harus berbagi kepada sesama manusia. Kekayaan kita itu kita harus salurkan juga kepada orang lain. Ya, banyak juga sekarang saat ini orang-orang yang kaya, ya, mereka juga banyak menyalurkan berkat atau kekayaan mereka itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berkekurangan.
Yaitu yang Tuhan inginkan. Seperti yang sudah saya uraikan tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 tadi ya, bahwa kita harus kita harus mencari atau mengumpulkan harta di surga ya. Kita juga melihat ada contoh juga di dalam Alkitab di mana ada kisah seorang kaya ya, seorang yang kaya di Lukas pasal 18 ayat 27 ya. Lukas pasal 18 itu disebutkan bahwa ini mengenai orang kaya ya, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ya, dijelaskan di sana bahwa ada suatu kisah di mana ada seorang kaya, dia itu sudah disebutkan di sana bahwa orang kaya ini dia itu sangat patuh terhadap perintah Tuhan. Ya, saya akan bacakan ya. Mulai ayat 18, Lukas pasal 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan baik, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, mencuri," dan seterusnya. Di dalam ayat 20, ayat 21 disebutkan orang muda itu atau orang kaya itu berkata, "Semuanya itu telah kuturuti sejak semula." Ayat yang ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku." Ya. Jadi inilah merupakan pesan juga Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika pun kita sudah memperoleh kekayaan, ya, ketika pun kita banyak mengetahui tentang firman Tuhan, tentang kesetiaan kita beribadah, akan tetapi kalau harta kekayaan kita tidak pernah salurkan kepada orang lain, ya, dan mengikuti Tuhan, artinya mengikuti Tuhan ini artinya kita kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, kita setia melayani Tuhan dengan tulus, dan kita berbagi, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang kaya ini, ya, dia memang dia tahu tentang 10 hukum Tuhan, dia mempraktekkan itu sejak semula. Artinya dia konsisten terhadap kehidupan rohani dia. Ya, tetapi ada yang masih kurang, yaitu dia tidak rela hati untuk berbagi kekayaan dia kepada orang miskin. Walaupun dia secara rohani, secara kesetiaan beribadah, dia mungkin setia. Dia bahkan menguasai akan seluruh hukum Taurat, dan dia menjalankan akan 10 hukum itu sejak dari dia masih muda, kata ayat ini. Lukas 18 ini ayat 19-20. Tetapi ada yang kurang. Tuhan Yesus berkata bahwa yang kurang adalah kamu harus menjual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nah, inilah yang menjadi tantangan, menjadi ujian terberat bagi orang-orang kaya. Ya, ketika mereka harus dituntut untuk menjual dan membagikan kekayaan mereka dan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, maka itu merupakan suatu ujian terberat dalam kehidupan mereka secara manusia, ya. Akan tetapi kalau ketika mereka memang betul-betul memandang Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, maka mereka dapat melihat bahwa ada harta kekayaan, ya, yang tak ternilai, yang seperti sudah disebutkan di dalam Lukas pasal 12 tadi, bahwa mengumpulkan pundi-pundi di surga yang tidak dapat didekati oleh pencuri, oleh ngengat dan karat, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menjalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita tetap kita setia untuk menolong sesama, berbagi dengan sesama, maka itulah suatu harta rohani, suatu harta yang tak ternilai harganya. Ya, karena apa? Karena kita akan memperoleh suatu harta di surga. Ya, suatu harta di surga yang tidak dapat dinilai oleh apapun. Yaitu kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Nah, itulah yang menjadi
ujian terberat bagi mereka yang memiliki kekayaan. Akan tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil, kata firman Tuhan. Ya, apabila kita memang berserah diri kepada Tuhan, maka semuanya itu kita akan dapat lakukan, kita dapat implementasikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ingat kepada Tuhan. Kita hidup rendah hati ketika kita sudah berhasil dan beruntung, ketika kita sudah memperoleh kekayaan. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-9, ya, bahwa janganlah kita disebutkan di sana 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-9, ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi disinilah letaknya mengapa Tuhan berpesan agar supaya kita hati-hati, ya. Kita harus waspada terhadap godaan kekayaan, ya. Kita harus waspada, kita harus hati-hati terhadap godaan kekayaan, karena memang dapat merusak akan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan, dapat merusak akan sendi-sendi kehidupan manusia, dapat merusak hubungan tatanan sosial kepada sesama manusia. Apabila kita tidak dapat mengendalikan atau kita dapat menguasai akan kekayaan dan kemewahan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Karena di sini jelas sekali di dalam surat Timotius, dalam Timotius pasal 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 10 ini, bahwa mereka yang terjatuh ke dalam pencobaan, kekayaan yang membuat mereka terjatuh dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan, ya. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Jadi mereka terjerat di dalam kehampaan, mereka terjerat di dalam keruntuhan dan kebinasaan, mereka terjerat di dalam berbagai hawa nafsu, ya, dan mereka terjerat di dalam iman, menyimpang terhadap iman. Artinya mereka yang tadi sudah setia, seperti yang sudah saya uraikan tadi di awal, bahwa tadinya mereka setia beribadah ketika mereka masih belum punya apa-apa, dan ketika Tuhan mengizinkan memberkati mereka menjadi seorang yang kaya, maka tadinya mereka setia beribadah, mereka sudah tidak setia lagi beribadah. Ya, mereka lebih cenderung pergi ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata. Padahal pada saat itu adalah waktu-waktu di mana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Yang sudah seharusnya ada waktu-waktu di mana mereka ada jam doa, entah pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Pada saat mereka sudah menjadi kaya, mereka sudah tidak lagi menjalankan akan jam-jam doa itu. Ya, ini adalah pesan Tuhan. Ya, ini fakta firman Tuhan. Secara firman Tuhan menjelaskan bahwa Alkitab menuliskan bahwa mereka yang memburu akan kekayaan, mereka yang terobsesi dengan kekayaan, mereka jatuh dalam kebinasaan. Mereka memperoleh kerugian malahan. Mereka memperoleh keruntuhan dan kebinasaan. Bahkan pun mereka sudah menyimpang dari iman, dan mereka menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya, karena pada saat akhirnya kekayaan itu juga tidak akan kekal di dalam kehidupan mereka. Ya, ungkapan yang menyebutkan bahwa kekayaan itu adalah titipan Tuhan, dan kapan saja, waktu-waktu kapan saja Tuhan akan mengambil itu. Dan ketika mereka kekayaan mereka diambil oleh Tuhan dengan berbagai cara Tuhan, dan mereka memperoleh kehampaan dan kemiskinan, maka mereka jatuh dengan berbagai duka. Ya, mereka terjerat dan mereka tersesat di dalam kedukaan dan kebinasaan. Itu firman Tuhan menjelaskan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 yang 10 jelas sekali berkata seperti itu. Bahkan pun dalam Amsal 23 ayat 4, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Ya, Amsal 23 ayat 4, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Ya, jangan Amsal 20 ayat 8, janganlah memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi artinya memang orang juga yang memiliki kekayaan itu memiliki tantangan, ujian, godaan yang sangat berat. Orang miskin juga itu memang ada cobaannya juga, ada ujian berat juga. Ya, karena seperti Amsal sebutkan tadi, bahwa orang miskin juga itu ketika dia juga tidak memiliki pegangan iman yang teguh, ketika dia tidak memegang atau dia tidak meletakkan akan firman Allah dalam hati dia, maka dia juga akan ikut terjebak dan terjatuh di dalam dosa, yaitu dia bisa mencuri, ya, dengan alasan saya lapar, merampok, ya, menipu, dan juga banyak kejahatan-kejahatan saat ini yang terjadi dengan alasan karena miskin, alasan karena tidak memiliki uang, ya. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk melakukan kejahatan, ya, karena dia miskin, karena dia ingin makan, karena ingin kenyang. Ya, itu yang terjadi pada saat ini. Ya, Amsal sudah menggenapi akan peristiwa-peristiwa saat ini. Firman Tuhan sudah menggenapi itu, sudah memperingatkan jauh sebelumnya bahwa memang ketika kita juga memperoleh kemiskinan, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, maka kita akan melakukan kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk melakukan dosa, sehingga mereka melakukan mereka mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ya. Dan juga tentu saja yang lebih berbahaya adalah mereka yang kaya, ya. Tetapi antara kaya dan antara miskin, semuanya itu tergantung daripada hati kita, ya. Semua itu dapat kita kendalikan. Kalaupun Tuhan izinkan saya dan saudara menjadi kaya dan memperoleh kemewahan, ya, ketika kita memiliki pegangan iman yang teguh, maka kita dapat mengendalikan itu, ya. Kekayaan tidak akan bisa mengatur-ngatur saya, mengatur-ngatur Anda, tetapi justru kitalah yang mengatur, dan kita justru yang akan memanage akan kekayaan itu dan menyalurkan itu, mengarahkan semua itu kepada hal-hal yang positif, termasuk seperti yang disebutkan di dalam Lukas 12 tadi, yaitu kita berbagi kepada orang miskin, ya, dan kita mengumpulkan pundi-pundi yang di surga yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirusak oleh ngengat, dan tidak akan bisa hilang. Yaitu apa? Yaitu harta di surga, yaitu ibadah yang sering kita lakukan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, yaitu persekutuan yang manis dengan Allah, yaitu kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita berdoa, membaca Alkitab, dan kesetiaan kita melakukan hal-hal yang produktif, yang baik, yang dapat memberkati banyak orang. Itulah harta kekayaan. Itulah yang akan Tuhan lihat dalam kehidupan saudara apabila kita dapat melakukan itu. Yang pasti pada saat ini, apapun yang ada pada saya dan saudara, entah kita saat ini dalam posisi keadaan yang miskin, yang pas-pasan, kita tetap bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau bersyukur di dalam segala hal. Ya, ketika kita juga kaya, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan kita berkata bahwa dari Allah lah saya akan menjadi kaya, yang membuat saya kaya. Ya, saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya memperoleh kekayaan. Ya, semuanya itu adalah dari hati saudara. Ya, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus ingat pesan Tuhan. Kita harus meletakkan akan kebenaran firman Allah dalam hati kita, sehingga kita dapat mengendalikan, menguasai akan semua itu. Ya, kita dapat mengatur, mengendalikan, mengarahkan akan hal-hal materi itu, sehingga hal-hal materi itu tidak akan mempengaruhi akan iman kita, mempengaruhi akan kehidupan sosial kita, kehidupan kepribadian kita yang baik. Akan tetapi semuanya itu kita dapat lakukan berdasarkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yaitu dimana kita tetap merendah hati ketika kita sudah berhasil dan beruntung, kita sudah sukses, kita kaya, kita tetap rendah hati, kita tetap terus banyak mengucap syukur, dan kita dapat berbagi kepada sesama kita, ya, sesama kita, sehingga mereka yang berkekurangan akan merasa bersukacita karena sudah diberkati. Ya, kita juga yang memberikan berkat itu, rezeki itu kepada sesama kita, kita juga diberkati oleh Tuhan. Jadi baik mereka yang menerima, baik kita sebagai pemberi akan sama-sama bersyukur. Dan itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan, ya, di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-10 sampai 20 bahwa, ya, kita harus hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah peraturan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, ya. Dan engkau akan makan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu
karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatanku lah dan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau berkata kepada Tuhan Allahmu, ya, harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, dan sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, jadi itulah pesan firman Tuhan kepada kita semua, bahwa kita harus rendah hati, kita harus mengucap syukur, dan kita harus tetap selalu mengingat kepada sesama manusia, kepada sesama kita, dan kita berbagi. Ya, itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara-saudara, sehingga ketika kita diberkati oleh Tuhan memperoleh kekayaan, maka ya kita pun dapat menyalurkan itu, dan kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dipuji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan sempurna, memberikan kesempurnaan. Haleluya, amin.